wabarakatuh. Saya Wike Nur Ilma, mahasiswa baru IAIN Pekalongan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Matematika. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai media ujian placement tes PTI IAIN Pekalongan tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya, mohon maaf apabila di dalam video ini terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan dalam mempraktekkan. Semoga bermanfaat. Nawaitu tayammuma istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيما توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت مغفرة وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. أصلي على هذه الميتة أربع تكبيرات فرض الكفاية لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Oke, di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 69 terdapat beberapa bacaan. Yang pertama yaitu lafaz awa'ajib itu terdapat bacaan qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu huruf ba yang mati atau sukun di tengah-tengah kalimat. Selanjutnya yaitu lafaz anja'akum. Yang pertama bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ja. Yang kedua yaitu merupakan mad wajib mutasil karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Selanjutnya yaitu pada lafaz dzikrum mir rabbikum. Yang pertama yaitu bacaan idgham bi ghunnah karena ada dhammah tain bertemu dengan huruf mim. Lalu yang kedua yaitu bacaan idgham bila ghunnah karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ra. Selanjutnya yaitu lafaz rajulim minkum. Yang pertama yaitu bacaan idgham bi ghunnah karena ada kasrah tain bertemu dengan huruf mim. Lalu yang kedua ada bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Selanjutnya yaitu lafaz liyunzirakum. Di situ terdapat bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf dzal. Selanjutnya yaitu wadhkuru id ja'alakum. Di situ ada bacaan mad jaiz munfasil karena ada huruf mad bertemu dengan huruf alif di lain kalimat. Selanjutnya yaitu ada lafaz khulafa'a. Itu termasuk mad wajib muttasil karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Selanjutnya yaitu lafaz mim ba'di. Itu merupakan bacaan iqlab karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya yaitu lafaz nuhin wa zadakum. Yaitu merupakan yang pertama bacaan idgham bi ghunnah karena ada kasrah tain bertemu dengan huruf wawu. Yang kedua yaitu ada bacaan mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Selanjutnya yaitu lafaz bastatan. Lafaz ini merupakan bacaan gharib di dalam Al-Quran karena lafaz ini bisa dibaca dua macam. Yang pertama huruf shadnya tetap dibaca shad dan yang kedua
huruf shadnya juga boleh dibaca sin. Selanjutnya yaitu lafaz fadhkuru ala Allahi. Itu merupakan yang pertama mad jaiz munfasil karena ada huruf mad bertemu dengan alif dalam lain kalimat. Yang kedua yaitu ada huruf mad wajib mutasil karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Dan yang terakhir yaitu pada lafaz tuflihun termasuk mad arid li sukun karena ada huruf mad sebelum waqaf atau berhenti. Selanjutnya yaitu Quran surah Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul azim. Pada Quran surah Yusuf ayat 11 terdapat beberapa bacaan, yaitu yang pertama ada mad tabi'i pada lafaz qalu karena ada fathah diikuti alif, lalu ada dhammah diikuti wawu sukun. Yang kedua pada lafaz ya abana. Yang pertama merupakan mad wajib mutasil karena ada huruf mad bertemu dengan alif dalam satu kalimat. Lalu pada lafaz ba dan na itu merupakan mad tabi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Selanjutnya yaitu malaka. Di situ ada bacaan mad tabi'i karena ada harokat fathah diikuti dengan alif. Selanjutnya yaitu pada lafaz la ta'manna. Itu merupakan bacaan gharib, yaitu ismam. Selanjutnya yaitu pada lafaz Yusufa, yaitu ada mad tabi'i karena ada dhammah diikuti wawu sukun. Lalu selanjutnya ada wa inna, itu merupakan bacaan gunnah. Lalu selanjutnya lanasihun. Yang pertama ada mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif, lalu disusul dengan mad arid li sukun karena ada huruf mad sebelum waqaf. Dilanjut dengan Quran surah Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Shadaqallahul azim. Pada Quran surah Fussilat ayat 44 juga terdapat beberapa bacaan. Yang pertama Qur'anan a'jamiyyan. Di situ ada idhar halqi karena ada fathah tain bertemu dengan huruf alif. Selanjutnya yaitu pada lafaz a'jamiyyan laqalu, itu ada bacaan idgham bila gunnah karena ada fathah tain bertemu dengan huruf lam. Lalu pada lafaz laqalu, huruf qafnya itu merupakan mad tabi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Selanjutnya yaitu ada mad tabi'i pula karena pada huruf lu karena ada dhammah bertemu dengan wawu sukun. Lalu pada lafaz fussilat, huruf taknya itu bersifat hamz. Selanjutnya yaitu a'jamiyyun. Ini
namanya yaitu tashil, di mana huruf alif atau hamzah yang kedua itu disamarkan. Yang tadinya itu jamiyun dibaca menjadi jamiyun. Lalu dilanjut ada jamiyun wa arabi, itu merupakan ada tanda baca ilham bihunah karena ada dhammatain bertemu dengan huruf wawu. Lalu selanjutnya yaitu pada lafaz lilladzina, itu merupakan mad tabi'i karena ada kasrah diikuti dengan ya sukun. Selanjutnya yaitu pada lafaz amanu, itu juga mad tabi'i karena ada dhammah diikuti wawu sukun. Selanjutnya yaitu lafaz hudaw wa shifaa'un. Yang pertama merupakan bacaan idgham bihunnah karena ada fathah tain bertemu dengan huruf wawu. Lalu yang kedua itu ada mad wajib mutasil karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah pada satu kalimat. Selanjutnya yaitu walladzina, itu juga ada mad tabi'i karena ada kasrah diikuti dengan ya sukun. Selanjutnya yaitu pada lafaz yu'minuna, itu juga merupakan mad tabi'i karena ada dhammah bertemu dengan wawu sukun. Selanjutnya yaitu lafaz fi adhanihim. Lafaz fi itu merupakan bacaan mad jaiz munfasil karena ada huruf mad bertemu dengan alif atau hamzah di lain kalimat. Lalu huruf dalnya itu merupakan bacaan mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Selanjutnya yaitu waqrun, itu merupakan qalqalah surah karena ada huruf qalqalah yaitu huruf qaf yang mati atau sukun di tengah-tengah kalimat. Selanjutnya yaitu ada bacaan idgham bihunnah karena ada dhammatain bertemu dengan huruf wawu. Selanjutnya yaitu pada lafaz ulaika, itu merupakan bacaan mad wajib mutasil karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Selanjutnya yaitu lafaz yunadauna, huruf na-nya itu merupakan bacaan mad tabi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Selanjutnya yaitu pada lafaz mim makanin ba'id. Yang pertama merupakan bacaan idgham bihunnah karena ada nun sukun bertemu dengan huruf mim. Lalu yang kedua huruf kafnya itu merupakan bacaan mad tabi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Selanjutnya yaitu ada bacaan iqlab karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Dan yang terakhir juga ada mad arid li sukun karena ada huruf mad sebelum waqaf. Selanjutnya yaitu Quran surah Al-Qiyamah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Shadaqallahul azim. Di dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 27 terdapat 4 tanda baca. Yang pertama yaitu mad tabi'i pada lafaz waqila karena ada kasrah diikuti ya sukun. Selanjutnya pada lafaz manraqin, itu merupakan bacaan saktah, di mana saktah itu merupakan horib dalam Al-Qur'an dan cara membacanya yaitu berhenti satu alif atau 2 harokat tanpa mengambil nafas. Lalu selanjutnya pada lafaz raqin, itu juga yang pertama ada bacaan mad tabi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Lalu pada huruf qafnya itu merupakan bacaan qalqalah kubra karena huruf qaf tersebut merupakan huruf qalqalah dan mati karena waqaf atau di akhir kalimat. Dilanjut dengan Quran surah
Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 15 sampai 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Pada Quran surah Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 15 sampai ayat 16 tersebut merupakan ada beberapa tanda baca. Yang pertama yaitu pada lafaz mayutofu, itu merupakan bacaan matobi karena ada fathah diikuti dengan alif. Selanjutnya yaitu pada lafaz alaihim bi'aniyatim min fiddatin. Yang pertama ada bacaan ikhfa syafawi karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Lalu selanjutnya yaitu ada bacaan idgham bi hunnah karena ada kasrah tain bertemu dengan huruf mim. Lalu selanjutnya yaitu ada huruf ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf fa. Lalu selanjutnya pada lafaz fiddatin wa akwab, itu ada bacaan idgham bi hunnah karena ada kasrah tain bertemu dengan huruf wawu. Selanjutnya ada pula matobi'i karena ada fathah diikuti alif. Lalu pada lafaz wa akwabin kanat ada bacaan ikhfa karena ada kasrah tain bertemu dengan huruf kaf, dan huruf kafnya itu merupakan matobi'i karena ada fathah diikuti dengan alif, dan taknya itu bersifat hamz kanat. Lalu selanjutnya pada lafaz qawarira pada ayat 15, itu merupakan sifar mustatil karena pada sifar ini juga termasuk gharib di dalam Al-Quran, karena pada lafaz qawarira pada ayat 15 ini jika dibaca waqaf roknya dibaca panjang, tetapi jika dibaca wasol atau lanjut maka seperti yang tadi saya baca yaitu roknya dibaca pendek. Lalu selanjutnya yaitu ada lafaz qawarira juga pada ayat ke-16, itu juga sama sifar, tapi itu sifirnya sifir mustadir. Perbedaannya yaitu kalau yang pertama itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dan pada ayat 16 ini roknya tetap dibaca pendek, entah itu waqaf maupun wasol. Pada lafaz qawarira itu juga merupakan ada mad tabi'i karena ada fathah diikuti dengan alif, lalu juga ada kasrah diikuti dengan ya sukun. Selanjutnya yaitu lafaz min fiddatin, itu merupakan bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf fa. Lalu ada lafaz min fiddatin qaddaruha, itu ada bacaan ikhfa pula, yaitu karena ada kasrah tain bertemu dengan huruf qaf. Lalu ada mad tabi'i karena ada dhammah diikuti wawu sukun, lalu fathah diikuti dengan alif. Dan yang terakhir yaitu lafaz taqdira, itu merupakan mad iwad karena huruf ro-nya itu yang semula fathah tain panjang, karena diwaqaf ro-nya berubah menjadi fathah biasa tetapi tetap